Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Asy Mahfuzoh, SM Mangkas selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Kami, kelompok 2 akan mempresentasikan proposal bisnis dari UMKM Wahijab MSLM. Kelompok 2 beranggotakan Sabrina Gaisila Vinka dengan NIM 55522100085, Dania Rainal 555221048, Dito Pratama 55522101030, Cucul Sari 55522100051. Pendahuluan. Dalam dunia bisnis yang terus berkembang, salah satu sektor yang menunjukkan pertumbuhan yang pesat adalah industri fashion, khususnya dalam produksi pakaian muslim. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan penampilan dan identitas agama, permintaan akan pakaian muslim terus meningkat, terutama di negara seperti Indonesia yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam. Penampilan merupakan aspek penting dalam interaksi sosial, dan fenomena beauty is privilege is real menjadi indikasi betapa pentingnya penampilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, bisnis fashion bukan hanya sekedar industri yang mengikuti tren, tapi juga merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Dukungan dari perkembangan teknologi, terutama dalam hal pemasaran melalui platform online dan media sosial, memberikan peluang besar bagi pelaku bisnis untuk mencapai pasar yang lebih luas dan meningkatkan keterlibatan konsumen. Dengan memanfaatkan teknologi ini, kami melihat kesempatan untuk menghadirkan produk fashion Islam atau Muslim yang berkualitas dan nyaman, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya berpenampilan sesuai dengan ajaran agama Islam. Analisis situasi masa depan atau peluang bisnis. Kebutuhan akan pakaian muslim dan hijab di Indonesia yang semakin meningkat tentunya akan menambah persaingan yang semakin ketat untuk para pemilik toko fashion muslim, untuk pakaian muslim dan pak hijab, dan dalam menyiasati hal ini perlu adanya strategi pemasaran dengan menggunakan analisis pasar guna mengetahui situasi pasar untuk usaha yang akan didirikan. Berikut peluang bisnis yang dimiliki toko Wahijab Salam atau Wahijab MSLM. Pertama, banyaknya wanita muslim yang saat ini berhijab, sehingga toko Wahijab MSLM memiliki peluang bisnis yang cukup besar. Kedua, target pasar yang mencakup semua kalangan menengah ke bawah dan kalangan menengah ke atas. Tiga, tren hijab yang saat ini tengah menjadi proses atau poros mode fashion hijab. Keempat, brand pakaian muslim dan hijab dapat dijual secara online melalui e-commerce maupun media sosial. Kondisi persaingan. Berikut beberapa persaingan dari bisnis butik muslimah atau DNF fashion hijab. Pertama, persaingan harga dengan toko pakaian muslim dan hijab lain-lain. Kedua, banyaknya usaha di sektor yang sama dengan style yang baru. Untuk analisis pesaing toko Wahijab MSLM, lebih fokus pada kualitas dan desain model pakaian muslim dan hijab, serta memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan tawar-menawar terhadap barang yang akan dibeli. Maka dengan cara itu, pesaing dan pendatang baru semakin sulit untuk menjadi pesaing bagi butik kami. Ramalan usaha. Melalui pendekatan yang komprehensif dan inovatif dalam strategi pemasaran, dengan yakin bahwa toko kami akan menjadi destinasi utama bagi para wanita muslim yang mencari pakaian muslim dan hijab yang modis, berkualitas dan terjangkau. Komitmen untuk memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan dan memuaskan bagi pelanggan kami, serta berusaha untuk selalu memberikan produk yang sesuai dengan tren fashion hijab terkini. Dengan dukungan dan kepercayaan dari pihak yang terhormat, kami optimis dapat mencapai kesuksesan dalam usaha ini. Deskripsi usaha. Usaha Wahijab MSLM merupakan online store yang bergerak dalam bidang produksi dan penjualan busana muslim dan muslimah yang berskala kecil. Bentuk usaha Wahijab MSLM merupakan usaha yang memiliki fokus pada tingkat kualitas, kenyamanan, dan kelayakan pada produk yang dijual.
Berikut data bentuk usaha wajib MSLM. Nama usaha wajib MSLM, bidang usaha fashion muslim, jenis produk pakaian muslim dan jilbab, nomor telepon 0896 0429 1815. Alamat email wajibmslm@gmail.com. Instagram @wajibmslm. Visi dari wajib MSLM yang pertama, menjadikan pakaian muslim dan hijab terkhususnya tokoh wajib MSLM sebagai tren berpakaian yang sopan dan bernilai bagi seluruh masyarakat pada umumnya. Dua, menjadikan tokoh wajib MSLM sebagai tokoh fashion ternama di Indonesia. Tiga, dapat membantu meningkatkan perekonomian negara Indonesia dengan peluang bisnis fashion muslim. Misi dari wajib MSLM memberikan tingkat pelayanan yang baik dengan mengutamakan kualitas dan kenyamanan produk sehingga memberikan kepuasan terhadap pembeli. Kedua, memberikan baju muslim dan jilbab dengan mengutamakan tingkat kualitas dan sesuai dengan syariat pakaian muslim agama Islam. Ketiga, mengajak konsumen atau pembeli untuk berpakaian syari. Keempat, membantu meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat sekitar melalui industri fashion. Usaha pemasaran. Dengan media sosial dan interaksi langsung dengan pelanggan untuk meningkatkan penjualan produk pakaian muslim dan jilbab dari toko wajib MSLM, pendekatan yang diambil berorientasi pada konten kreatif dan interaktif untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, serta memperluas jangkauan merek. Platform Instagram dan TikTok menjadi sarana utama untuk berinteraksi dengan pelanggan. Melalui konten-konten visual yang menarik, seperti gambar produk, video tutorial, dan testimoni pelanggan. Menciptakan pengalaman online yang menarik dan relevan bagi target pasar. Kerjasama dengan influencer atau public figure yang memiliki basis pengikut yang kuat dilakukan untuk meningkatkan fasilitas merek di media sosial. Program loyalitas dan program referral menjadi bagian integral dari strategi untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan setia dan mendorong pertumbuhan melalui rekomendasi dari pelanggan yang puas. Keterlibatan aktif dalam komunitas lokal seperti komunitas muslim dan komunitas hijabers dilakukan untuk memperluas jangkauan dan memperkuat hubungan dengan pelanggan potensial di tingkat lokal. Melalui kegiatan sosial dan acara bersama, membangun koneksi yang lebih dalam dengan pelanggan yang meningkatkan kepercayaan mereka terhadap merek. Kemudian ada perencanaan produksi. Di toko wajib MSLM itu menghadirkan hijab modern dengan harga yang terjangkau untuk remaja, tapi juga menempatkan kualitas dan kenyamanan produk sebagai prioritas utama. Nah, keunggulannya itu tidak hanya sampai situ saja. Toko ini juga menganggap bahwa setiap transaksi yang ada sebagai kesempatan untuk berdakwah. Melalui setiap pembelian, toko ini menyediakan hijab, tetapi juga menyediakan kesempatan serta edukasi dan mengajak para pembeli untuk mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariat agama Islam. Barang yang diproduksi itu berupa jilbab segi empat, mau polos dan motif, dan kemudian ada jilbab pasmina. Desain dari toko ini tuh dirancang dengan teliti untuk menciptakan hijab yang sederhana, namun itu tetap elegan dengan warna-warna yang lembut. Bahan-bahan yang digunakan itu bahan-bahan yang nyaman, lembut, dan tidak gerah serta tidak tembus pandang serta mengikuti perkembangan tren masa kini. Nah, toko hijab ini juga memperhatikan kualitas produk hijab dengan menjaga kerapihan dan ketelitian dalam setiap tahap produksi. Selain itu, toko ini juga mengupdate model agar sesuai dengan tren terkini. Nah, kepemilikannya itu dipegang dua orang, yaitu Mariatul Jannah dan Alia Salsabila, yang data dirinya bisa dibaca di PowerPoint ini. Aspek pemasaran. Nah, dalam memasarkan hijab tentu perlu dilakukan analisis aspek-aspek yang dapat mempengaruhi keputusan tersebut. Berikut ini merupakan aspek pemasaran, yakni yang pertama ada analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Pertama ada Strength atau kelebihan. Yang pertama itu desainnya unik dan eksklusif. Jadi usaha ini menyertakan hijab dengan ciri khas tersendiri yang membedakannya dari produk hijab lainnya, dengan setiap model yang menampilkan variasi warna yang berbeda. Yang kedua ada tradisi berhijab, dengan mayoritas
mayoritas warga negara Indonesia beragama Islam, penggunaan hijab itu telah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari dan meskipun tidak semua wanita mengenakan hijab, banyak yang memiliki koleksi hijab. Yang ketiga, ada strategi pemasaran digital. Dengan sistem penjualan online, bisnis ini tuh dapat menjalankan pasar yang lebih luas tanpa membatasi konsumen untuk melakukan pembelian secara fisik. Yang keempat, ada ragam desain. Produk hijab ini juga menawarkan aneka ragam model dengan desain yang unik untuk setiap modelnya dan berkomitmen untuk tidak mengulang desain yang sama pada model yang berbeda. Yang kelima, adanya tenaga kerja ahli. Nah, perusahaan ini juga diperkuat oleh tenaga kerja yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang fashion, baik yang telah mendapatkan pendidikan formal maupun yang autodidak. Yang kedua, ada potensi resiko. Pertama tuh ada persaingan pasar. Ketika sebuah produk mendapat sambutan hangat dari masyarakat, tidak jarang pesaing itu akan muncul dengan menawarkan produk yang serupa. Yang kedua adalah sikap konsumen yang berubah-ubah. Tren yang cepat berganti membuat konsumen mudah merasa jenuh sehingga toko ini tuh harus terus berinovasi untuk mempertahankan minat konsumen pada produk-produknya. Yang ketiga, ada tanggapan konsumen yang kritis. Sistem penjualan online memungkinkan konsumen untuk memberikan umpan balik secara langsung. Kritik yang tidak konstruktif dari seorang konsumen dapat mempengaruhi persepsi konsumen lainnya terhadap toko ini. Yang keempat, ada dinamika tren fashion. Perubahan yang konstan dalam tren fashion mengharuskan perusahaan untuk terus berinovasi dan menyesuaikan agar tetap relevan dan menarik bagi konsumen. Yang kelima, ada ketidakpastian minat pembeli. Bisnis ini tuh menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi keseriusan calon pembeli sebelum terjadinya transaksi, yang dapat mempengaruhi efisiensi proses perencanaan hingga pengiriman. Yang ketiga itu ada peluang atau opportunity. Pertama itu ada dominasi umat muslim. Sebagian besar produk di Indonesia itu menganut agama Islam sehingga menjadikan hijab sebagai item yang umum yang wajib dimiliki oleh mereka. Yang kedua ada evolusi fungsi kerudung. Kerudung itu tidak hanya dijadikan sebagai penutup aurat bagi umat muslim, namun juga telah menjadi elemen penting dalam ekspresi gaya seseorang yang seringkali digunakan untuk meningkatkan penampilan di mata publik. Yang ketiga ada tren fashion yang berubah. Dengan masyarakat yang senantiasa mengikuti tren terkini, penggunaan kerudung dengan model dan gaya yang inovatif menjadi tren populer saat ini. Yang keempat, ada kemajuan teknologi. Internet sebagai media promosi memberikan keuntungan bagi perusahaan untuk beriklan secara efisien dengan biaya yang lebih rendah dan jangkauan yang tidak terbatas. Yang kelima, ada kebutuhan pasar yang meningkat. Perubahan gaya hidup dan tren fashion yang terus berkembang dalam masyarakat modern menyebabkan permintaan kerudung di pasar menjadi semakin tinggi. Nah, penting nih bagi bisnis untuk menciptakan kerudung yang tidak hanya fungsional tetapi juga unik dan berbeda dari yang lainnya. Yang keempat, ada ancaman atau threats. Pertama tuh adanya persaingan industri. Setiap kali sebuah bisnis berhasil diciptakan dan menciptakan produk yang populer, pasti ada aja nih kemungkinan muncul pesaing yang menawarkan produk serupa. Yang kedua, ada sikap konsumen yang mudah bosan. Konsumen tuh seringkali cepat merasa jenuh dengan tren yang ada. Nah, jadi tuh bisnis harus memutar otak agar terus mencari inovasi dan menarik konsumen. Yang ketiga, ada kritik dari konsumen. Sistem penjualan online itu memfasilitasi konsumen untuk memberikan kritik dan saran secara langsung. Nah, kritik yang tidak proporsional dari seorang konsumen bisa mempengaruhi persepsi konsumen lainnya. Yang keempat, ada perubahan tren yang cepat. Dalam industri fashion yang selalu berubah, perusahaan diharuskan untuk terus melakukan inovasi agar tetap sesuai dengan tren terkini. Ketidakpastian keseriusan pembeli. Perusahaan itu menghadapi kesulitan dalam menilai keseriusan pembeli potensial sebelum transaksi dilakukan yang dapat memperlambat proses dari pemesanan hingga ke pengiriman. Selanjutnya ada analisis segmentasi. Wilayah yang dipilih untuk pemasaran toko hijab MSLM ini bisa ke seluruh Indonesia karena hijab MSLM ini menjual hijabnya secara online. Kemudian targeting. Nah, yang menjadi target adalah perempuan muslim dari berbagai kalangan usia. Kemudian ada promosi. Promosinya itu bisa dilakukan dari media sosial, khususnya di Instagram, dan dari mulut ke mulut. Yang kedua ada testimoni dan ulasan pelanggan yang puas. Ulasan ini dapat ditempatkan di media sosial Hijab MSLM. Hijab MSLM didirikan oleh 3 entitas yang terlibat karena masing-masing memiliki peran penting dalam operasi bisnis tersebut. 2 pemilik awal yang mendirikan Hijab MSLM sebagai bisnis
pembuatan dan penjualan hijab, namun mereka juga menjalin kerjasama dengan pemilik butik untuk menjalankan produksi. Kerjasama dengan pemilik butik menjadi kunci karena mereka menyediakan tenaga kerja untuk melakukan penjahitan hijab. Dengan demikian, produksi hijab dilakukan di butik tersebut dengan bantuan tenaga kerja dari situ. Dalam membagi keuntungan, dibuat juga 3 bagian nih, untuk owner pertama, owner kedua, dan owner ketiga yang merupakan pemilik butik. Hal ini tuh dilakukan karena setiap entitas berkontribusi dalam keseluruhan proses bisnis, mulai dari pendirian, modal awal hingga ke proses produksi. Dengan demikian, pembagian keuntungan itu menjadi adil dan sesuai dengan kontribusi masing-masing entitas dalam menjalankan bisnis wajib MSLM. Untuk aspek produksi terdiri dari input, proses, dan output. Dan untuk input sendiri itu bahan baku, di mana analisis bahan baku yang digunakan dalam bisnis penjualan hijab mencakup penentuan jenis, kualitas, dan sumber bahan baku yang akan digunakan. Hal ini penting karena kualitas dan ketersediaan bahan akan berpengaruh pada kualitas dan jumlah produksi bahan baku yang digunakan dalam pembuatan hijab muslim ini terdiri dari bahan vol, di mana bahan baku vol ini terbuat dari katun yang tipis, lebih kaku dan berbulu dibandingkan hijab jilbab baris. Vol digunakan untuk membuat hijab segi empat. Dan bahan baku yang kedua itu ada Paris Olive, di mana bahan baku Paris Olive ini lebih ringkas dan lembut seperti polyester atau nilon. Bahan baku Paris ini digunakan untuk membuat hijab segi empat yang lebih modern. Lalu ada Charity Baby Doll, di mana bahan baku Charity Baby Doll ini bahannya itu lembut, panas, dan tidak berbulu. Charity Baby Doll ini digunakan untuk membuat hijab pasmina. Masih melanjutkan aspek produksi yang tadi, pembahasan yang sekarang tentang proses produksi, di mana hijab muslim ini menggunakan jasa konveksi dalam pembuatan produksinya. Adapun proses produksi yang dilakukan, yang pertama itu melakukan kontrak perjanjian, di mana setelah menentukan bahan baku, hijab muslim ini melakukan kontrak perjanjian dan kerjasama dengan jasa konveksi. Kontrak ini berisi informasi mengenai jumlah hijab yang akan dibuat, bahan baku yang akan digunakan, waktu pengerjaan, dan pembagian keuntungan. Yang kedua, ada pengiriman bahan baku, di mana setelah membuat kontrak dan terjadi kesepakatan, bahan baku dikirim melalui jasa pengiriman yang terpercaya atau dibeli secara langsung oleh karyawan konveksi. Yang ketiga, itu ada pengerjaan setelah bahan baku sampai di jasa konveksi. Proses pengerjaan ini yang akan dilakukan berupa pemotongan bahan, pengikatan, pengemasan, dan pemberian name tag brand. Dan yang keempat, ada pengemasan, di mana hijab ini dikemas dalam kemasan yang sesuai dengan permintaan pelanggan, seperti kemasan plastik, kemasan kertas, atau kemasan lainnya. Yang kelima, ada pengiriman. Pengiriman setelah hijab selesai dikemas, selanjutnya cara pengiriman hijab ke pelanggan. Hijab dapat dikirim melalui jasa pengiriman atau dikirim secara langsung oleh owner hijab muslim melalui COD. Dan yang keenam ada penjualan, di mana setelah hijab sampai di pelanggan, selanjutnya proses atau cara penjualan dapat melalui COD, kartu kredit, atau transfer online. Dan untuk produk atau output yang dihasilkan dari produksi ini, yaitu ada jilbab segi empat, polos dan motif, dan yang kedua itu ada jilbab pasmina. Sekarang memasuki perencanaan keuangan, di mana perencanaan keuangan sendiri di sini terdapat biaya tetap dan biaya bahan baku. Untuk biaya tetap itu dikeluarkan per tahun sebesar 144.000, di mana biaya tetap ini termasuk gunting dan jarum. Lalu ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini dikeluarkan per bulan sebesar 410.000.
Baik, selanjutnya biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung dikeluarkan tiap bulan sebesar 320.000 dan untuk biaya total didapat dari biaya tetap ditambah biaya variabel dan biaya tenaga kerja langsung dengan total keseluruhan 874.000. Untuk perhitungan break even point sendiri atau titik impas sebelumnya karena biaya tetap dikeluarkan per tahun, jadi kita bagi terlebih dahulu dengan 12 bulan sehingga menghasilkan 12.000 per bulannya. Nah, untuk perhitungan harga per unit 410.000 di mana itu variable cost ditambah 320.000 BTKL ditambah 12.000 didapat hasilnya 26.500. Jadi break even point-nya itu atau titik impasnya itu di harga 26.500. Nah, jika ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan produk hijab ini, maka penjualan tersebut harus melebihi harga 26.500. Berikutnya yaitu ada perencanaan keuangan. Di bawah ini ada tabel harga jual dari konveksi. Yang pertama yaitu ada vol segi 4, jumlah barangnya 1, harga satuannya 28.000. Yang kedua ada pasmina ceruti baby doll, jumlah barangnya ada 2, harga satuannya 30.000, jadi jumlah harganya sebesar 60.000. Yang ketiga, Kailas Craft, jumlah barangnya 1, harga satuannya 28.000 dan jumlah harganya 28.000. Yang keempat, Paris Olive, jumlah barangnya 2, harga satuannya 30 dan jumlah harganya 60.000. Yang kelima ada Paris Olive, jumlah barangnya 1, harga satuannya 30.000 dan jumlah harga 30.000. Jadi total jumlah harga sebesar 206.000. Nah, tabel di atas merupakan harga satuan hijab dari konveksi. Harga tersebut telah termasuk harga biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Dan keuntungan yang diambil pihak konveksi dan owner Hijab Muslim dalam satuan produknya. Yang selanjutnya yaitu ada biaya overhead pabriknya. Yang pertama yaitu packaging sebesar 7 pieces, harga satuannya 5.000 dan jumlah harganya 35.000. Yang kedua, kegiatan produksi yang berjumlah 1 orang dengan harga satuan 20.000, jumlah harganya jadi 40.000. Yang ketiga, jahit brand berjumlah 7 pasang atau 7 pieces, harga satuannya 1.714 rupiah dengan jumlah harga 12.000. Nemtek brand berjumlah 1 gulungan atau harga satuannya 40.000 dengan jumlah harga 40.000. Dan yang terakhir ada biaya transportasi sebesar 20.000. Jadi total jumlah harganya sebesar 127.000. Modal awal Hijab Muslim. Modal awal sama dengan harga produk dari konveksi dan biaya overhead pabrik dan biaya tersebut ditambahkan, yaitu sebesar Rp206.000 ditambah Rp127.000 yang hasilnya Rp333.000. Harga jual yaitu Rp330.000 dibagi 7 pieces yang hasilnya sebesar Rp47.142 dibulatkan menjadi Rp48.000. Yang selanjutnya yaitu ada assessment risiko, evaluasi hambatan usaha. Keterbatasan jangkauan mengandalkan hanya platform Instagram sebagai saluran utama, berarti terbatasnya jangkauan potensial. Meskipun Instagram populer untuk bisnis fashion dan mode, tidak semua calon konsumen atau pasar dapat dijangkau di platform Instagram ini. Yang kedua ada evaluasi kontingensi. Diversifikasi platform mengembangkan kehadiran di platform lain seperti situs web atau platform e-commerce lainnya dapat menjadi strategi untuk mengurangi resiko ketergantungan pada platform Instagram ini. Penggunaan data pelanggan, mengembangkan keahlian dalam menganalisis data pelanggan dari platform Instagram dapat membantu dalam membangun strategi pemasaran yang lebih efektif dan diversifikasi produk. Yang selanjutnya itu ada dampak masuknya teknologi baru, penyederhanaan pemesanan. Masuknya teknologi baru dapat membantu menyederhanakan proses pemesanan dan pembayaran, meningkatkan kenyamanan pelanggan dalam berbelanja. Inovasi produk. Penggunaan teknologi baru dapat membuka peluang untuk inovasi dalam desain, kualitas, atau pengalaman pelanggan yang dapat membedakan Hijab Muslim dari pesaing. Komunikasi lebih efektif.
Teknologi baru dapat memungkinkan komunikasi yang lebih langsung dan efektif dengan pelanggan, termasuk melalui chatbot, integrasi media sosial atau email marketing. Jadi dapat disimpulkan, pada era saat ini masyarakat pada umumnya ingin mempunyai penampilan yang sesuai dengan tren modis yang sesuai dengan zamannya. Begitu pula dengan para perempuan muslim yang ingin berpenampilan tertutup dan juga modis. Dengan melihat peluang yang ada saat ini, kami merencanakan sebuah bisnis butik yang menjual pakaian muslim dan hijab. Usaha ini bersifat perseorangan yang diberi brand atau nama Y Hijab Muslim. Sarannya, berdasarkan analisis dari berbagai aspek di atas, dapat diberikan rekomendasi bahwa pengembangan usaha Y Hijab Muslim adalah layak untuk dijalankan. Kami berharap usaha ini juga dapat menambah kreativitas bagi para remaja untuk membuka usaha sendiri. Dengan adanya proposal ini, kami berharap dapat menambah pengetahuan tentang apa saja yang diperhatikan ketika akan memulai suatu, baik dari aspek pemasaran, produksi, dan finansial, agar usaha yang didirikan dapat bertahan lama. Oke, saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.